Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini. Kali ini saya akan mengangkat satu tema, belajar dari iman Rasul Petrus. Belajar dari iman Rasul Petrus. Dan ini bagian yang penting, semoga menjadi berkat dan inspirasi baru buat kita. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi ibu, bapak, dan saudara. Sekali lagi, RHI kita adalah belajar dari iman Rasul Petrus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di antara 12 rasul murid Yesus, salah satu yang paling mengemuka tentu adalah Rasul Petrus. Katakanlah yang paling vokal gitu ya, adalah Rasul Petrus. Dan ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Saudara, Rasul Petrus lahir di Betsaida, Yohanes 1 ayat 44. Galilea itu ya. Dan ayahnya bernama Yohanes atau Yona. Ada di Matius 16 ayat 17. Dan Petrus punya keluarga, menikah, bahkan mertuanya sakit dan disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus disalibkan dan bangkit, Petrus termasuk yang mendengar berita kebangkitan itu dari Maria dan kawan-kawan. Dan Petrus lalu lari ke kubur Yesus dan mendapati batu sudah terguling dan tidak ada siapa-siapa. Petrus nanti yang mengalami berkat bertemu dengan Yesus juga. Tapi setelah Yesus bangkit, murid-murid bersama Petrus dan kawan-kawan sempat mengalami kelesuan spiritual. Mari kita baca Injil Yohanes 21. Yohanes 21, ini penampakan Yesus yang ketiga. Kita akan cermati bersama-sama di Injil Yohanes 21. Yohanes 21 1 sampai dengan 14, kita tidak baca semua, ada beberapa kita akan baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ini yang ketiga. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 500 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Maka Yesus
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Saudara, pertama, Simon Petrus jelas yang memimpin kembali mereka melaut. Karena ikut Yesus, Yesus sudah disalibkan dan sudah bangkit, beberapa kali menampakkan diri, 2 kali ya, dan mereka masih bingung dan lesu. Kita terus gimana nih? Yesus tidak bisa kayak dulu lagi. Dia bisa masuk ketika semua ruangan terkunci, dan murid-murid kan tidak bisa. Nah, itu. Mereka juga tidak yakin ini, ya yakin tapi enggak tapi yakin, terus gimana? Jadi ada kebingungan, saudara. Agak kebingungan. Dan mereka kembali ke laut, dan Simon Petrus memimpin karena memang dia pelaut dan tidak dapat apa-apa. Lalu mereka ke pantai, dan Yesus yang berkata, tebarkan di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Dapat. Setelah itu dilakoni, dijalani, dan lalu mereka ke pantai di pinggir itu, lalu mereka makan bersama. Saudara, menarik kalau Anda baca terutama ayat 15 sampai dengan 19. Ayat 15 sampai 19. Yohanes 21. Kenapa? Karena sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali ditanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sampai 3 kali. Dan ketika ini 3 kali itu, dan Petrus merasa dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Sekarang dia ditanya 3 kali, ditanteng, apa engkau mau menggembalakan kawanan domba Allah, jemaat Tuhan? Dan Petrus bersedia. Saudara, ada yang menarik, yaitu bahwa Petrus yang utama dari para murid pun pernah mengalami kelesuan spiritual. Bahkan menyangkal bahwa ia adalah pengikut Kristus. Tapi yang kedua, Petrus yang pernah berbuat kilaf dan salah itu kembali dan dia bertobat. Kalau saudara baca, Petrus menangis dan bertobat. Ketika ada jago keluruk ya, gitu, ya sadar. Jadi orang yang seperti Petrus, yang tokoh, bisa salah. Tapi orang seperti Petrus yang menyadari kesalahannya, dia bertobat. Dan Petrus memang terpilih untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Petrus memang paling vokal urusan Yesus berjalan di atas air, dia juga pengen, dapat dia, gitu ya. Ketika mau dibasuh kakinya, dia tidak mau, diberitahu kalau mau dapat bagian dalamku harus dibasuh. Aku juga mau kalau gitu, undaknya kaki, tangan, dan kepala juga. Ini Petrus memang luar biasa ya. Nah, saudara, Petrus juga yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Matius 16 ayat 16, Markus 8 ayat 9, Lukas 9 20 ada ditulis di semua Injil ya, tanpa tadeng alengan. Bahkan Petrus juga yang menyaksikan ketika transfigurasi Yesus ketemu gitu dengan itu Elia dan Nabi Musa. Petrus juga diajak ke Getsemane. Saudara,
Petrus pernah berdosa, Petrus bertobat, Petrus dipulihkan. Ini yang kita pelajari dari iman Petrus. Dan menurut sejarah, Petrus ini menjadi pimpinan jemaat di Yerusalem dan diteguhkan. Setelah Rasul Yakobus Yohanes dihukum mati oleh Herodes Antipas, Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat dan dia terus bersaksi tentang Tuhan di berbagai tempat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut tradisi gereja, Petrus kemudian tinggal di Roma dan dia ditobatkan menjadi pimpinan, menduduki jabatan di sana selama 25 tahun sejak zaman Kaisar Claudius. Dan Petrus tetap setia sampai kemudian ia dibunuh pada masa Kaisar Nero. Menurut cerita, Petrus ini disarankan untuk mengungsi karena pembasmian orang Kristen dimulai dari Roma. Dan Petrus keluar, kemudian di jalan dia mengalami penampakan, ketemu lagi dengan Yesus. Lalu Petrus bertanya, mau kemana guru? Mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Itu penampakannya. Dan penglihatan ini meyakinkan, lalu Petrus tidak jadi lari, dia balik dan dia ditangkap dan dia disalibkan. Ketika disalibkan dia tidak mau disalibkan seperti biasa karena dia merasa orang yang paling berdosa dan dia mau dibalik sehingga dia disalibkan dengan kepala di bawah. Betul? Rasul Petrus yang pernah menyangkal, yang diperbarui setelah bertobat, yang dikukuhkan dan dia berani memartakan Injil di berbagai tempat, kekristenan berkembang. Kemudian dia mati syahid pada zaman Kaisar Nero. Saudara, ini sangat menarik. Pernah jatuh, bertobat, dikukuhkan dan dikembalikan, diberi kesempatan melayani, dan bahkan mati syahid. Rasul Petrus dengan gaya dan dinamikanya yang luar biasa pantas menjadi keteladanan kita orang beriman. Baik, itu saudara, mari kita bersama meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami belajar dari iman Rasul Petrus yang luar biasa. Meskipun pernah jatuh menyangkal, tapi dia mau bertobat dan kembali. Bahkan dia terus menunjukkan pertobatannya dengan karya-karya nyata. Bahkan hingga ia mati syahid pada zaman Kaisar Nero. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang semangat seorang nelayan yang melayani Tuhan luar biasa. Bahkan dengan keberanian, bahkan dengan kebijaksanaan, bahkan dengan kesuksesan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kuasa-Mu yang luar biasa. Dan kami mohon beri kami kesempatan juga untuk ambil bagian dalam karya kemuliaan Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.